selamat datang di video saya. Hari ini saya mau membahas tugas besar sistem operasi, yaitu yang pertama penjadwalan CPU atau CPU scheduling. Agar nggak pusing, di sini saya umpamain kayak di antrian roti bakar gitu ya. Oke, yang pertama ada FCFS atau first come first served. Yang pertama datang pertama kali dilayani gitu. Oke, yang pertama kita buat fungsi hitung FCFS. Ini untuk menerima data proses dan burst time atau waktu proses. Kalau di roti bakar itu lamanya memanggang gitu. Lalu kita buat N itu sama aja pelanggan atau banyaknya proses atau pesanan gitu. Untuk kodenya nanti bisa diunduh di link di bawah ya, di GitHub, nanti saya cantumin di deskripsi. Oke, selanjutnya ini ada waiting time dan turnaround time. Kita buat dua array tersebut itu buat tempat untuk nyimpan waktu tunggu dan satu lagi untuk total waktu selesai gitu. Kemudian di bawahnya ada waiting time 0, itu langsung waktu tunggu untuk 0 itu sebagai pelanggan pertama. Pelanggan pertama itu sama dengan 0, waktu tunggunya 0 karena dia langsung dilayani gitu. Untuk selanjutnya hitung waktu tunggu pelanggan selanjutnya. Rumusnya yaitu ini, waktu tunggu dia itu waktu tunggu sebelumnya ditambah prosesnya. Turnaround time itu waktu dari dia datang mengantri sampai dia pesanannya jadi dan pulang, itu burst time ditambah waktu tunggu. Kemudian di bawahnya itu untuk menampilkan hasil. Untuk menampilkan hasil per pelanggan di terminal, sekalian dijumlahkan semua waktu tunggu ke variabel waktu tunggu dan total waktu tunggu, dan nanti muncul itu di bawahnya lagi AVG-WT dan AVG-DAT, itu rata-rata dari keduanya. Oke, selanjutnya print ringkasan itu ya buat nampilin nanti, buat bisa dilihat di terminal. Kemudian if name main itu buat input dari kita, biar nggak sekali jalan gitu kan, nggak paham ya. Ini dibikin kita nanti setelah ini kita demokan saja. Nah, di sini kita input jumlah pelanggan, misal ada 3. Nah, itu masuk ke atas, masuk ke line proses itu. Ya, untuk waktu yang pertama misal yang lama 24 menit. Kemudian pelanggan kedua misal 3 menit. Dan pelanggan yang ketiga juga sama 3 menit. Oke, bisa dilihat di sini. Untuk pelanggan yang pertama itu waktu masaknya 24 menit, karena dia pertama dia nggak usah menunggu, jadi selesai dalam 24 menit. Kemudian datang pelanggan kedua, itu sudah ada pelanggan pertama, waktu prosesnya dia sebenarnya cuma 3 menit, tapi dia sudah ada antrian yang pelanggan pertama, dia jadi menunggu 24 menit dan selesai dalam 27 menit. Kemudian pelanggan yang ketiga juga sebenarnya hanya 3 menit, menunggu 27 menit dan selesai dalam 30 menit.
Selanjutnya rata-rata waktu tunggu itu rata-rata dari yang kosong 24 sama 27, kemudian rata-rata total waktu selesainya itu sekitar 27 menit begitu. Namun kekurangannya itu karena P1 masaknya 24 menit, P2 dan P3 prosesnya cepat tapi dia harus menunggu. Akibatnya rata-rata waktunya menjadi membengkak. Lanjut ke yang SCF, kita lihat. Oke, ini untuk mengatasi dari masalah yang FCFS tadi. Prinsipnya dahulukan pesanan yang paling cepat matang itu. Tapi kita harus tahu dulu jumlah keseluruhan waktu yang dibutuhkan. Masih sama, kita 3 pelanggan biar bisa dibandingkan gitu ya. 3, waktu tunggunya 24, P1 24, kemudian yang kedua 3 menit dan yang ketiga juga 3 menit. Oke, bisa dilihat di sini kelebihan SCF di sini. Program otomatis mengurutkan pesanan dari yang lebih cepat gitu. Dan dia hasilnya sangat bisa memangkas yang tadinya waktu tunggunya rata-rata waktu tunggunya 17 menit sekarang jadi berapa ini, lebih efektif gitu daripada yang tadi FCFS. Yang tadinya P2 harus nunggu selama 24 menit dulu, dia langsung dilayani. Kemudian yang 24 menit jadi dia harus nunggu dulu. Itu rata-rata waktu tunggunya hanya 3 menit, total waktunya cuma 13 menit. Sangat meringkas ya. Oke, selanjutnya kita ke yang round robin. Kita jalankan filenya. Sebelumnya round robin ini itu algoritma yang dirancang untuk keadilan. Yuk kita jalanin round robin. Masih sama 24 3. Nah, di sini kita butuh waktu tunggunya itu kita bikin 4 saja. Oke, bisa dilihat di sini. Jadi di sini ibarat roti bakar gitu ya. Itu si koki cuma masak pesanan, misal ada 3 pesanan gitu, dia cuma mau ngasih kesempatan tiap pesanan dimasak selama 4 menit gitu. Jadi P1 dimasak 24 menit dulu. Kalau
belum selesai dia lanjut ke P2 dimasak, dia karena dia cuma 3 menit, yang P2 dia langsung selesai, lanjut ke P3. Setelah P3 selesai baru menyelesaikan yang P4 gitu. Di sini ini algoritma yang paling adil ya guys. Oke. Jadi waktu tunggunya itu hampir sama, mereka mirip-mirip lah. Oke, jadi seperti itu. Mungkin sekian video kali ini. Mohon maaf kalau mungkin kurang jelas atau kata-katanya kurang sopan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like,